Shalom teman-teman semuanya. Selamat datang di Kebaktian Remaja Pemuda tanggal 16 Mei 2021. Di dalam keadaan yang masih pandemi ini, kita patut bersyukur karena tetap bisa beribadah bersama-sama secara online. Ibadah kita pada minggu hari ini dengan tema Menang Kalah Sama Indahnya akan dibawakan oleh Pendeta Ricardo Sitorus. Tapi sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita sama-sama angkat pujian dari NKB 007, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Marilah kita mendasari ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Tuhan sudah memberikan berkat dan juga kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Tapi kita sebagai manusia seringkali melakukan pelanggaran yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita. Teman-teman dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang sudah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang menyakiti hati sesama kami dan juga hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau ampuni segala dosa kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau tetap tuntun kami supaya kami berada di jalan Tuhan. Tuhan, kami naikkan doa ini hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Sebagai lagu pengakuan dosa, mari kita nyanyikan lagu dari PKJ 037, Bila Ku Renung Dosaku. Lakukan
karena Tuhan sudah memberikan pengampunannya untuk dosa-dosa kita, mari kita sebarkan kasih karunia Tuhan dengan berjabat tangan dengan orang yang ada di sekeliling kita sambil menyanyikan lagu Salam Damai. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Ricardo Sitorus. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita boleh fokus untuk mendengarkan firman. Mari kita sama-sama nyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita minta pertolongan Roh Kudus dalam memahami firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan juga kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan juga menghadirkan kami melalui ibadah pada hari ini. Karena itu kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang juga boleh hadir di tengah-tengah kami untuk boleh menyapa kami pribadi lepas pribadi, secara khusus melalui pembacaan firman Tuhan. Tuhan terangilah hati dan pikiran kami
untuk kami dapat menerima firman-Mu ini. Tuhan, urapilah hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan juga kelemahannya, di dalam menyampaikan apa yang menjadi maksud dan juga kehendak Tuhan. Mampukan hamba-Mu ini ya Tuhan, dalam menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana yang boleh kami mengerti bersama, sehingga baik hamba-Mu yang berkata-kata maupun juga anak-anak-Mu yang saat ini boleh mendengarkan, mereka semua atau kami semua dapat dibangun di atas firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama seturut kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 menyatakan demikian. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan.
Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang boleh kita baca saat ini. Maka berbahagialah bagi setiap kita yang boleh membaca, mendengar, terlebih yang memelihara firman Tuhan hari lepas sehari. Haleluya. Rekan muda yang dikasih Tuhan, biasanya di dalam sebuah pertandingan atau sebuah permainan, setiap orang itu pengen sekali untuk menang. Sebab apa? Karena dalam kemenangan ada sebuah kebanggaan, ada kegembiraan ketika dirinya atau kita bisa mengalahkan lawan kita. Di sana kita merasa senang. Namun sebaliknya, bagi yang kalah, di dalamnya tersimpan kekecewaan. Ada kesedihan yang dirasakan. Namun, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, bagi yang menang, biasanya tidak selamanya dirinya akan terus menang. Sewaktu-waktu pun dia akan kalah. Begitupun juga bagi yang kalah. Rasa-rasanya ada waktu-waktu di mana dia juga bisa meraih kemenangan. Karena itu yang namanya menang, yang namanya kalah dalam suatu pertandingan atau permainan adalah sesuatu hal yang wajar. Sesuatu hal yang biasa aja. Tidak ada kemenangan tanpa ada yang kalah. Begitupun juga dengan sebaliknya. Tidak ada yang disebut dengan kalah jikalau tidak ada yang menang. Tinggal bagaimana kita memandang, bagaimana kita memiliki perspektif yang positif, perspektif yang baik di dalam kita memandang kemenangan atau kekalahan yang ada. Dengan memiliki perspektif ini, maka baik kemenangan ataupun juga kekalahan kita akan nampak sama baiknya. Nah, rekan muda yang dikasih Tuhan, pernahkah rekan muda melakukan atau bermain karambol? Ya, sebuah permainan yang menjadi permainan rakyat. Dulu saya sering sekali bersama teman-teman saya main karambol. Namun jarang sekali saya jumpai pada masa sekarang ini. Tapi biasanya sih ada ya orang-orang yang suka bermain karambol. Menariknya dalam permainan ini, biasanya setiap orang yang kalah, maka mukanya itu akan dibedakin. Karena itu seberapa sering ia kalah, maka berapa banyak bedak yang dia juga akan terus dapatkan dari teman-temannya yang lain yang pada saat itu menang. Kalau dia sering kalah, maka badannya sampai juga bisa warna putih karena terkena bedak. Dan yang menang sering juga tidak luput dari warna putih tadi. Karena juga mungkin dia terkena cipratan dari bedak yang kalah. Atau mungkin juga ya sesekali dia juga kalah. Dan biasanya setiap orang yang main karambol ini, mereka semua itu bergembira, mereka itu semua senang. Sebab bagi mereka persoalannya bukan masalah menang atau kalah, tetapi bagaimana dengan main karambol ini, masing-masing orang itu merasakan kegembiraan. Setiap orang bisa tertawa di sepanjang permainan. Karena itu rekan-rekan, menang ataupun juga kalah dalam pertandingan ataupun juga permainan sesungguhnya bukanlah masalah. Bila orang-orang yang ikut pertandingan atau permainan tadi tidak menjadikan kemenangan atau menang itu adalah segala-galanya. Yang penting dalam permainan atau pertandingan adalah sukacita dalam menjalani permainan, dalam menjalani pertandingan tersebut.
Karena itu adalah baik ketika kita dapat memberikan pengertian dalam diri kita sendiri ataupun juga terhadap teman kita bahwa yang namanya menang itu hebat jikalau dalam kemenangan seseorang tadi tidaklah merasa jumawa. Sedangkan bagi yang kalah, kalah itu indah. Bila di dalam menerima kekalahan, ia tidak lantas menjadi sakit hati, dia tidak pundung, namun dia bisa tertawa, dia juga ikut merasakan sukacita. Kan mudah dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan ini? Bukankah di dalam hidup ini kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan? Ada kalanya kita meraih apa yang kita inginkan, termasuk juga kemenangan. Namun seringkali juga kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan atau yang kita idamkan. Nah, dalam posisi ini biasanya kita sebut sebagai kalah. Yang penting di sini, saudara-saudara atau rekan-rekan semua, yang penting adalah dalam menerima kemenangan, dalam menerima kekalahan, kita tetap bersukacita. Kita bisa tetap bersyukur atas apa yang kita terima dan juga atas apa yang orang lain terima. Bacaan firman Tuhan pada saat ini memperlihatkan bagaimana Abram dan juga Lot ketika mencari solusi atas masalah yang terjadi dalam hidup mereka, mereka mencoba untuk mencari sesuatu hal yang bisa memenangkan kedua belah pihak. Ada win-win solution. Saat kekayaan Abraham dan juga kekayaan Lot itu bertambah, maka bertambah juga problem yang harus mereka hadapi. Problemnya pada saat itu adalah makanan ternak atau mencari rumput untuk ternak mereka, baik domba maupun juga sapi mereka. Karena apa? Karena rumput yang tersedia itu sedikit atau lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah ternak yang mereka miliki. Sehingga hal ini menimbulkan pertengkaran, konflik antara gembala Abram dan juga gembala Lot. Jadi satu-satunya jalan yang harus diambil adalah berpisah, supaya gembala-gembala mereka itu tidak terus bertikai dan tidak terjadi perselisihan keluarga di antara mereka. Mereka harus memilih masing-masing di mana mereka akan tinggal. Ini demi kebaikan bersama. Kita bisa lihat bahwa yang terbaik adalah relasi keluarga. Nah, itulah yang dimintakan oleh Abraham dan juga Lot. Akan mudah yang dikasih Tuhan, bandingkan di masa kini. Kita seringkali mendengar ada begitu banyak orang yang berebutan harta keluarga. Bahkan seringkali yang namanya harta keluarga ini menjadi pangkal perpisahan, pangkal konflik. Mereka tidak bisa lagi bersatu walaupun mereka masih terikat dalam jalinan keluarga. Tapi kemudian mereka memilih untuk memisahkan diri karena harta yang dimiliki oleh keluarga. Beda dengan Abraham dan Lot tadi. Kita lihat Abraham justru mengalah. Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih. Padahal kita tahu bahwa Lot adalah keponakan. Abraham itu pamannya, dia lebih tua yang harusnya mendapat kesempatan pertama. Namun demi keutuhan keluarga, demi sukacita bersama, Abraham tidak mempersalahkan untuk memilih yang pertama tadi.
baginya kebahagiaan bersama-sama itu adalah yang terpenting. Karena itulah Abraham menyerahkan untuk pemilihan pertama itu kepada Lot. Dan Abraham lebih berbahagia walaupun dia harus memilih bagian berikutnya. Abraham menghormati dan menghargai apapun pilihan Lot. Dan Abraham ikut bergembira dengan pilihan Lot tadi. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana Abraham mengalah untuk meraih relasi keluarga yang akan terus tetap baik. Rekan muda yang dikasih Tuhan, mengalah itu bukanlah kalah. Mengalah itu tidak selamanya menyakitkan. Dan ini menarik sekali. Setelah Abraham berpisah dengan Lot, kemudian diceritakan Tuhan mendekati, Tuhan kemudian mengatakan bahwa dia akan memberkati Abram di sana, di tanah di mana dia pilih. Kalau rekan-rekan melihat di dalam ayat 14-17 di sana dikatakan, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, dari timur dan barat, utara dan juga selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan itulah janji Tuhan. Tuhan selalu menyertai orang-orang yang sudah dipilihnya. Dan Tuhan juga senantiasa menyertai kehidupan apapun pilihan dari orang yang sudah dipercayainya. Dan ini merupakan sesuatu hal yang boleh menenteramkan hidup kita. Bahwa apapun pilihan kita, tentunya ini adalah pilihan yang baik. Maka di sana ada Tuhan dalam pilihan. Ini menjadi penting, rekan muda. Dan dari bacaan ini kita juga bisa merefleksikan bahwa ternyata menjadi nomor 1 ataupun juga menjadi nomor 2, kedua-duanya ini sama indahnya. Menang dan kalah sama baiknya. Walaupun mereka harus berpisah, namun relasi sebagai keluarga itu tetap terjaga. Dan inilah yang terpenting. Rekan muda yang dikasih Tuhan, di dalam sejarah Indonesia dan juga sejarah dunia, banyak hal yang terjadi, ya, banyak hal yang indah karena ada banyak orang-orang baik justru memilih menjadi orang yang bukan pertama. Supaya apa? Supaya yang terbaik itu dapat diraih. Tadi kita membaca kisah Abraham dan Lot. Tapi di dalam kehidupan nyata, di dalam sejarah, misalnya di dalam sejarah India, kita mengenal ada seorang yang bernama Gandhi dan juga Nehru. Gandhi dan juga Nehru, mereka dapat menghindarkan perpecahan di India karena Mahatma Gandhi dengan rela memberikan kursi Perdana Menteri kepada Nehru. Padahal Gandhi adalah orang yang sangat populer di India, orang yang terkenal memiliki kebaikan dan juga filsafat untuk mengalahkan kejahatan tanpa kekerasan. Tapi kita lihat dia dengan rela hati untuk tidak mau menjadi seorang Perdana Menteri. Dan keputusan ini menjadi keputusan yang penting untuk menyelamatkan India. Sehingga di dalam negara India pada saat itu mulai merintis, mulai membangun lepas dari jajahan Inggris, maka mereka dapat membangun tanpa harus
uh, mempermasalahkan atau terganggu dengan konflik kepentingan atau konflik kelompok. Bagi Gandhi dan juga Nehru, keselamatan dan kedamaian di India itu jauh lebih baik. Karena itulah masing-masing orang kemudian memilih untuk memberikan yang terbaik bagi negaranya. Di Indonesia pun kita juga mengenal tokoh Soekarno dan juga Hatta. Tokoh bangsa kita, founding father kita. Bung Hatta walaupun sering berbeda pendapat dengan Bung Karno, yang pada saat itu adalah orang yang nomor satu, namun Bung Hatta, beliau bisa menyelamatkan dan juga menjaga Indonesia dari keterpecahan dengan cara apa? Dengan cara dia terus mendukung Bung Karno. Walaupun sering kali mereka itu berkonflik. Tapi Bung Hatta rela menjadi orang nomor 2. Di dalam peranan kepemimpinan di Indonesia, Bung Hatta juga memegang peranan yang luar biasa. Dan itu dilakukannya juga dengan penuh sukacita. Bagi bapak bangsa kita. Menjadi nomor berapapun mereka, yang penting bangsa dan juga negara ini adalah yang utama. Pilihan untuk tidak harus menjadi nomor 1, menjadikan hidup dirinya ataupun juga hidup bangsa ini menjadi lebih baik, lebih indah dan juga sejahtera. Rekan muda yang dikasih Tuhan, tidak harus yang pertama. Ingat, tidak harus kita menjadi yang pertama. Yang penting adalah kita harus menginspirasi. Seorang yang bernama John Stephen Akhwari, seorang yang berkebangsaan Tanzania, dia melakukan sebuah peristiwa yang luar biasa di tahun 1968. Ketika peristiwa Olimpiade yang saat itu diselenggarakan di Meksiko. Ceritanya dalam lari atau dalam pertandingan maraton, juaranya itu sudah didapatkan. Dan juaranya pada saat itu sudah dikalungi medali. Lalu banyak orang kemudian melihat pengalungan medali tersebut, dan banyak orang juga merasakan atau mendengar tentang kehebatan-kehebatan sang juara. Namun setelah usai pengalungan medali ini, tiba-tiba seluruh penonton di stadion itu dikejutkan. Ternyata di sana diumumkan adanya seorang yang masih terus berlari, dan pada saat itu mulai masuk ke dalam stadion. Ada seorang pelari yang memasuki stadion, dan dalam dia berlari dengan tertatih-tatih, dia kemudian sanggup menyelesaikan lomba lari maraton yang pada saat itu berjarak 42 kilo dengan pantang menyerah. Dia tetap terus berlari walaupun terpincang-pincang. Dia bernama Akhwari. Dan ketika dia bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan terpincang-pincang, ya karena pada awal-awal pertandingan ada peristiwa tabrakan di antara pelari sehingga banyak pelari juga kemudian berguguran. Tapi Akhwari itu tetap terus berlari. Dan ketika dia sudah memasuki garis finish, dia disambut dengan gegap gempita. Lalu ditanya oleh wartawan, "Kenapa engkau bertekad untuk terus berlari?" Lalu Akhwari menjawab, "Negara saya sudah mengirimkan saya 7.000 mil jauhnya ke Meksiko ini hanya untuk memulai pertandingan dan juga untuk menyelesaikannya. Karena itulah aku akan terus berlari, menyelesaikan
apa yang dipercayakan oleh negaraku dan apa yang aku senangi, yaitu berlari. Dan inilah inspirasi. Sejarah mencatat bagaimana Akhwari kemudian menginspirasi tidak cuma negaranya di Tanzania, tapi juga di dunia ini. Betapa tidak harus menjadi orang nomor satu di dalam menginspirasi. Menjadi orang berapapun, kalau kita lakukan dengan penuh kegembiraan dan juga sukacita, maka niscaya hal itu boleh membawa kebaikan. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, ketika dunia ini mengagung-agungkan nomor satu, mengagung-agungkan yang terhebat, tercepat, terpandai, dan ter yang lainnya, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita untuk tidak perlu mengagung-agungkan yang ter tadi. Menjadi orang yang bukan nomor satu bukanlah sebuah malapetaka. Bahkan menjadi orang yang bukan nomor satu pun itu sama baiknya. Yang penting di sini adalah kegembiraan. Adanya sukacita yang kita dapatkan di dalam hidup ini, walaupun tidak menjadi nomor satu. Kadangkala kita tidak menjadi nomor satu karena memang lebih baik seperti itu. Dengan nomor berapapun, yang penting kebaikan atau kepentingan yang lebih luas itu bisa dinyatakan. Dalam keluarga kita pun juga tidak perlu menuntut menjadi yang pertama atau yang diutamakan. Namun kita biarlah bisa mempersilahkan atau menjadikan diri kita menjadi yang kesekian. Yang penting keluarga kita bahagia. Dan kita bisa bersuka cita karena keluarga. Dan juga karena Tuhan juga ikut dalam kebahagiaan kita. Bagi rekan-rekan muda yang mungkin saat ini sedang berusaha memasuki perguruan tinggi negeri yang diidam-idamkan, tidak perlu juga terlalu sedih ataupun menjadi sangat kecewa kalau rekan-rekan muda tidak memasuki atau tidak mendapatkan apa yang rekan-rekan muda inginkan. Tetaplah pilih yang terbaik. Tetaplah melakukan apa yang akan rekan-rekan muda lakukan. Sebab kita tahu bahwa dimanapun engkau atau kita semua berada, di sanalah juga Tuhan akan menyertai kita. Masa depan kita tidak tergantung dengan pilihan kita memasuki sekolah atau memasuki kampus yang kita pandang itu baik atau terbaik. Tidak juga ketika kita memasuki dunia kerja di perusahaan yang mentereng. Tidak. Masa depan kita itu ada ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dan di dalamnya kita pasti boleh merasakan sukacita, kebahagiaan. Karena hidup kita itu boleh terus menjadi nyata dan juga berdampak bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan kiranya terus menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Rekan-rekan remaja dan pemuda diundang berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita. Marilah dengan sikap yang sempurna kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari rekan muda yang dikasih Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih dan juga pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa menyertai akan kehidupan kami. Engkau yang juga senantiasa menyertai kami dalam kehidupan di mana ada begitu banyak pilihan, dan pilihan di dalam memilih ataupun juga melaksanakan pilihan-pilihan tersebut, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kesetiaan dan juga penyertaan-Mu itu. Dan pada saat ini juga kami berdoa bersatu hati. Secara khusus kami berdoa memohon kiranya Engkau sendiri yang juga boleh beserta dengan saudara-saudara kami, ataupun juga para orang tua yang saat ini mereka di dalam keadaan sakit ataupun juga dalam masa-masa pemulihan mereka. Tuhan, jamahlah mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, supaya melalui jamahan dan juga kesembuhan dari Tuhan, mereka pun juga dapat melaksanakan setiap tugas-tugas dan juga aktivitas mereka kembali. Begitupun juga dengan keluarga ataupun juga para medis yang Tuhan percaya di dalam mereka mendampingi, bahkan juga mereka menjadi alat di tangan Tuhan memberikan kesembuhan. Biarlah melalui baik keluarga maupun juga para medis, cinta kasih dan juga perhatian Tuhan itu benar-benar anak-anak-Mu rasakan, sehingga mereka pun dapat semangat menjalani masa-masa proses pemulihan yang Engkau akan anugerahkan dalam hidup mereka. Kami juga mendoakan untuk pergumulan, khususnya anak-anak muda ya Tuhan, ketika mereka juga sedang menapaki masa depan mereka, kiranya Engkau sendiri yang juga akan terus menuntun, membimbing, memberikan kekuatan, memberikan hikmat dan bijaksana di antara segala pilihan-pilihan yang tersedia di sekeliling mereka. Bagi anak-anak-Mu yang sedang kuliah, kiranya Engkau sendiri yang juga memberikan semangat, memberikan juga kesabaran, secara khusus di dalam proses pendidikan jarak jauh yang harus mereka lakukan. Biarlah mereka dengan secara bertanggung jawab dan juga memiliki ketekunan di dalam mereka belajar, biarlah itu juga boleh mendatangkan hasil yang menggembirakan, hasil yang maksimal di mana membekali anak-anak-Mu yang sedang kuliah ini untuk mereka juga dapat melihat akan masa depan yang indah bersama Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang bersekolah ya Bapa, kiranya Engkau sendiri juga memberikan ketekunan dan juga semangat di dalam mereka berproses menjalani belajar jarak jauh ini ya Tuhan. Bimbinglah mereka dalam menemukan akan cita-cita maupun juga masa depan mereka ya Bapa, supaya dalam bimbingan dan juga hikmat Tuhan, mereka tahu apa yang terbaik dalam hidup mereka. Kami juga mendoakan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan, mencari pekerjaan atau memulai usaha. Tuhan kiranya menolong mereka untuk menemukan tempat di mana mereka boleh berkarya, bahkan juga tempat di mana mereka juga boleh menyatakan akan kehendak Tuhan di dalam mereka menjadi orang-orang yang Tuhan siap pakai untuk dapat menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan tanggung jawab, anak-anak-Mu yang bisa terus berkarya, bahkan juga membahagiakan setiap orang di sekitarnya, sehingga setiap orang pun dapat merasakan cinta kasih Tuhan yang indah ketika bertemu dengan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Mendoakan juga para orang tua kami ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri menyertai mereka di dalam segala pergumulan, di dalam segala usaha,
bahkan juga kehidupan bersama dengan kami, keluarganya ya Tuhan. Biarlah para orang tua juga boleh mendapatkan kebahagiaan dan juga sukacitanya ketika mereka juga dapat terus tekun berkarya, tekun mendampingi akan anggota rumah tangga. Biarlah itu pun menjadi sebuah kebahagiaan yang indah yang Tuhan nyatakan. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga kiranya menyertai untuk bangsa dan negara kami. Para pemimpin yang hadir untuk memberikan pelayanan, mendedikasikan hidup mereka, mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan, yang senantiasa menomorsatukan Tuhan, bahkan juga di dalam melayani Tuhan, lewat segala yang Tuhan percayakan untuk mereka kelola. Dalam penanganan untuk COVID-19 ini, kiranya Engkau sendiri yang juga menolong mereka, untuk mereka juga diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menangani, memimpin, ataupun juga mengupayakan yang terbaik, supaya kami rakyat Indonesia bisa selamat, bisa keluar dari belenggu COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi gereja-Mu. Biarlah gereja-gereja-Mu Tuhan, dimana-manapun Tuhan tempatkan, biarlah kami senantiasa boleh terus menyuarakan kebenaran. Kami senantiasa juga memberitakan atau menyebarkan cita kasih Tuhan, supaya setiap orang yang letih, lesu, berbeban berat, ketika mereka diperjumpakan bersama juga dengan anak-anak-Mu, mereka mendapatkan kelegaan, dan itu karena Tuhan sendiri yang hadir di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong dan juga juru selamat kami yang hidup, dan yang kami saat ini hendak menutupnya dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Rekan-rekan, remaja dan pemuda, mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nats yang mendasari persembahan kita terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Atas kasih anugerah-Mu yang masih kami rasakan sampai hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Itu semua kami berikan bagi gereja-Mu untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dan pemberian kami ini juga bermanfaat bagi pertumbuhan gereja-Mu di GKI Camar. Tolong Tuhan, berkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini, dan Engkau berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita tiba di ujung ibadah kita pada minggu hari ini. Kiranya firman yang tadi Pendeta Ricardo sampaikan tidak hanya kita dengar, tapi boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sebagai nyanyian pengutusan, marilah kita menyanyikan lagu dari KJ 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. marilah kita akan memasuki kehidupan kita kembali, dan biarlah saat kita menang kalah, ketika kita itu ada bersama dengan Tuhan, maka kemenangan dan juga kekalahan yang kita dapati itu akan terasa sama indahnya, karena Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai kita dan juga akan terus memberikan inspirasi bagi kita.
Karena itu rekan muda, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Ibadah kita pada minggu hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertugas minggu ini. Selamat menjalankan kembali aktivitas teman-teman. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.